Game over. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Squeeze Senpai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan light novel Nanomachine, yaitu light novel Nanomachine chapter 105 dan 106. Sebelumnya, saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video-video sebelumnya terlebih dahulu agar pembahasan kali ini bisa lebih gampang dipahami. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Pembahasan kali ini diawali dengan memperlihatkan Yeun yang merasakan sensasi seperti dicubit di kepalanya ketika formasi pedang sedang ditransfer oleh Nano. Ia kini sudah terbiasa hingga tidak sampai pusing, muntah, atau apapun lainnya. Setelah dua formasi pedang ditransfer ke otaknya, Yeun menjadi bingung. Kemudian ia bertanya kepada Nano. Yeun bertanya, pada percobaan keberapa pedang iblis mampu melawan kekuatan pedang iblis langit? Atau gampangnya, pada percobaan keberapa pedang lawan mampu mengalahkan gerakan pedang yang ada di alas mutiara biru? Nano kemudian menjawab, pedang lawan mampu membalas formasi ketiga dari kekuatan pedang iblis langit setelah 93 kali percobaan. Yeun yang mendengarnya sedikit terkejut. Itu berarti pedang iblis perlu menganalisa dan mempelajari kekuatan pedang iblis langit sebanyak 93 kali agar bisa melawan dengan sempurna. Kemudian sedikit disebutkan kalau formasi di lantai pertama dibalas setelah 45 kali percobaan dan formasi di lantai kedua berhasil dilawan setelah 56 kali percobaan. Itulah sebabnya juga kenapa batu mutiara biru yang ada di lantai 3 terlihat lebih kasar di bagian belakang. Yang artinya, pedang kekuatan iblis langit semakin kuat dan pedang iblis juga berusaha sekuat tenaga untuk mengimbanginya. Yeun menjadi penasaran dan meminta Nano untuk mengirimkan data mengenai syarat fisik yang dibutuhkan untuk menguasai formasi ketiga dari kekuatan pedang iblis langit. Nano kemudian menginfokan kepada Yeun bahwa tubuh Yeun telah mencapai batas kekuatan fisik yang dapat di-upgrade saat ini. Pemindahan otot lebih lanjut dapat menghambat pertumbuhan normal Yeun dan hal tersebut tidak direkomendasikan oleh Nano. Yeun bertanya kembali, apakah Nano tetap bisa melakukannya jika Yeun ingin? Nano menjawab, ia bisa melakukannya. Namun hal tersebut membuat Yeun tidak akan bertambah tinggi lagi jika Yeun ingin meningkatkan ototnya. Yeun terdiam dan berpikir. Ia merasa sedikit rugi karena informasi tentang pedang kekuatan iblis langit ada di kepalanya, tapi ia tidak bisa menggunakannya saat ini. Nano kemudian berkata kembali, dengan fisik Yeun yang saat ini, setidaknya Yeun bisa menggunakan satu kali formasi pedang ketiga walaupun itu akan sulit. Yeun yang mendengar hal itu menjadi bersemangat. Walaupun hanya sekali, ia sangat ingin mencobanya. Formasi kedua sangat kuat. Itu artinya formasi ketiga akan jauh lebih kuat lagi. Yeun kemudian menciptakan pedang Ki di tangannya dan bersiap melakukan formasi ketiga dari pedang kekuatan iblis langit.
24 gerakan pedang kemudian dilepaskan oleh Yewon. Gerakan tersebut sangat kuat dan meninggalkan jejak di udara, seperti gerakan formasi pertama dan kedua. Saking kuatnya formasi ketiga, otot-otot Yewon mulai terasa sakit setelah beberapa detik bergerak. Ini betul-betul gerakan pedang yang melampaui fisik Yewon. Setelah selesai, Yewon tidak bisa mendarat dengan baik hingga ia mendarat dengan satu lutut di tanah. Ototnya rusak karena memang formasi ketiga melampaui fisik Yewon saat ini. Dan nampaknya seluruh formasi dari pedang kekuatan iblis langit memerlukan pemindahan otot agar sesuai oleh Nano. Scene berlanjut. Yewon memperhatikan lantai dan ia terkejut menyadari tanda pedang terukir dengan jelas saat ia keluarkan sebelumnya. Yewon tidak menyadarinya tadi karena menahan rasa sakit. Setelah rasa sakitnya hilang, barulah ia menyadarinya. Yewon terdiam, menyadari betapa kuatnya formasi ketiga. Ia bahkan tidak serius dan tidak dalam kondisi prima sebelumnya saat melepaskan formasi ketiga. Namun kekuatannya sangat mengerikan. Yewon berpikir jika ini ia gunakan ketika bertarung, pasti akan langsung membunuh musuhnya, bahkan jika itu tidak ia sengaja. Yewon melanjutkan pemikirannya. Ia berpikir itulah sebabnya pedang iblis sampai membutuhkan 93 kali percobaan untuk mampu melawan kekuatan pedang iblis langit. Ia kemudian penasaran dengan formasi ketiga dari pedang iblis. Setelah semua ototnya sembuh, Yewon pun mencoba formasi ketiga dari pedang iblis. Formasi ketiga dari pedang iblis atau pedang lawan tidak sampai membuat otot Yewon kesakitan. Tapi formasi ketiga pedang iblis sangatlah rumit, hingga membuat Yewon pusing dan sesak nafas setelah mencoba melepaskannya. Yewon melepaskan formasi ketiga dari pedang iblis di tempat yang sama ketika Yewon melepas formasi ketiga dari kekuatan pedang iblis langit. Hal itu menciptakan ukiran yang saling berlawanan di lantai ruang pelatihan pribadi, sekaligus menandakan bahwa pedang iblis memang benar-benar mampu membalas kekuatan pedang iblis langit. Yewon kemudian mempelajari bahwa gerakan yang sederhana mampu digunakan untuk melawan formasi pedang yang begitu kuat. Namun, tentu formasi ketiga dari pedang iblis menjadi lebih rumit dari formasi sebelumnya di lantai 1 dan 2. Seakan ini adalah batas yang bisa diraih oleh pendekar pedang biasa. Yewon kemudian penasaran. Jika formasi ketiga pedang iblis saja begitu rumit, bagaimana dengan formasi keempat? Percobaan yang dibutuhkan pasti lebih dari 100, pikir Yewon. Yewon kemudian meminta Nano untuk mentransfer data tentang formasi keempat, baik kekuatan pedang iblis langit maupun pedang iblis. Walaupun tidak bisa digunakan sekarang, setidaknya ia bisa mengetahui gerakannya, pikir Yewon kembali sembari menenangkan dirinya. Setelah semua selesai ditransfer oleh Nano, Yewon menjadi bingung. Segala info formasi pedang keempat dari kekuatan pedang iblis langit dan pedang iblis kini ada di kepala Yewon. Namun, Yewon tidak bisa melihat hasil dari kedua formasi tersebut. Maksudnya di sini, seperti di lantai-lantai sebelumnya, pedang iblis mampu membalas dan menang dari kekuatan pedang iblis langit, walaupun setelah banyak kali percobaan. Nah, di formasi keempat ini,
Yewon tidak melihat hasil kemenangan dari pedang iblis. Yewon yang tidak bisa mencobanya sendiri, kemudian meminta Nano untuk menjalankan simulasi augmented reality. Setelah itu, dua avatar kemudian terlihat di mata Yewon. Kedua avatar tersebut mulai bertarung dengan formasi keempat. Hasilnya berakhir dengan cepat namun tidak sesuai dengan harapan Yewon. Hasilnya adalah seri. Keterampilan pedang iblis tidak mampu mengalahkan kekuatan pedang iblis langit. Yewon menjalankan simulasi beberapa kali namun hasilnya tetap seri. Yewon kemudian bertanya kepada Nano, berapa kali percobaan yang dilakukan pedang iblis untuk melawan kekuatan pedang iblis langit? Nano mengkonfirmasi, teridentifikasi 130 kali percobaan yang dilakukan oleh pedang iblis. Dan gerakan pedang terakhir di percobaan ke-24 lah yang memotong sudut batu mutiara biru di lantai 4. Yewon kemudian mengerti. Untuk bisa memotong batu mutiara biru, dibutuhkan lebih dari sekedar pedang biasa. Dibutuhkan konsentrasi ki yang kuat di dalam pedang. Gerakan pedang terakhir dari pedang iblis menggunakan kekuatan yang luar biasa agar bisa bertahan melawan serangan dari kekuatan pedang iblis langit yang perkasa. Yewon bisa melihat alasan dibalik itu semua akhirnya. Serangan terakhir dari kekuatan pedang iblis langit terlalu kuat jika dihadapi dengan kombinasi pedang yang sederhana. Pedang iblis akhirnya melawan dengan sekuat tenaga yang ia bisa, namun hasilnya tetap berakhir seri. Yewon berpikir kembali, alasan pedang langit memotong sudut mutiara biru mungkin sebagai ungkapan kekesalan sekaligus untuk melepas amarahnya yang tidak bisa mengalahkan kekuatan pedang iblis langit. Yewon melanjutkan pemikirannya. Ia berpikir jika ia belum memahami gerakan pedang dari kekuatan pedang iblis langit maupun pedang iblis dengan baik. Ia kemudian menghela nafas dan bertekad ia akan menjadi lebih kuat. Gerakan pedang ketiga dan keempat telah ditransfer ke kepala Yewon. Namun dari fisik, kekuatan dan pemahaman, Yewon belum bisa menggunakannya kini. Jadi, demi bisa lulus ujian kelima, mendapatkan pedangnya, dan menguasai seluruh formasi kekuatan pedang iblis langit, Yewon harus menjadi minimal prajurit tingkat Grandmaster. Dia belum yakin sampai saat ini seperti apa seorang prajurit tingkat Grandmaster itu. Namun, ia teringat kembali dengan nasihat Li Hameng yang mengatakan agar ia tidak terburu-buru. Yewon kemudian terdiam kembali. Ia berpikir cara yang ia gunakan saat ini untuk melakukan sesuatu tidak membuatnya mengerti. Yewon mampu menjadi lebih kuat daripada yang lain berkat bantuan Nano. Namun, untuk menjadi lebih kuat lagi, ia membutuhkan faktor lain selain bantuan dari Nano. Ia membutuhkan pemahaman, latihan, pengalaman, dan lain sebagainya. Setelah 1 jam memikirkannya, Yewon kemudian memantapkan keputusannya bahwa ia akan memasuki ruang tertutup. Ruang tertutup adalah lokasi baru yang terbuka setelah ujian ketiga. Ini adalah ruang tempat seorang kadet bisa mengunci diri dan fokus berlatih seorang diri. Yewon melanjutkan, jika ia akan ke ruang tertutup, ia harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Yewon tidak akan keluar dari ruang tertutup sebelum ia merasa puas pada pelatihannya. Jadi, ia perlu menjaga anggotanya juga.
Anggota Yewon juga harus bertambah kuat sebelum akademi berakhir. Jika ia akan melawan ke-6 klan nantinya, ia tidak bisa melakukannya sendiri, karena ke-6 klan mewakili setidaknya 40% kekuatan dari kultus iblis. Yewon kemudian berkata, "Aku harus menjadi lebih kuat bersama mereka." Bahkan jika anggotanya tidak bisa sekuat Yewon, mereka juga tidak boleh lemah. Karena itu, mereka membutuhkan keterampilan bela diri yang lebih baik. Berbeda dari 6 pedang yang sebagian berasal dari klan tingkat tinggi, anggota lainnya kebanyakan berasal dari klan menengah yang belum belajar keterampilan tingkat tinggi. Yewon kemudian bersiap. Ia bermaksud akan membuatkan salinan buku seni bela diri untuk anggotanya. Ada 34 anggota Yewon yang tersisa, jadi akan memakan waktu cukup lama untuk membuatkan salinan buku bela diri untuk mereka semua. Segera setelah keluar dari ruang pelatihan pribadi, Yewon pergi menemui seorang instruktur yang mengelola persediaan di Akademi Iblis. Yewon kemudian meminta lebih dari 300 kertas, banyak tinta dan juga kuas. Setelah itu, Yewon kembali ke ruang pribadi membawa semua hal tersebut. Instruktur penjaga heran dan penasaran kenapa Yewon membutuhkan semua hal sebanyak itu. Yewon tidak mungkin berkata bahwa ia akan menyalin buku seni bela diri. Akhirnya, ia pun berbohong. Dan instruktur penjaga pun memberikan hal yang diminta Yewon tersebut. Hal itu juga karena Yewon berpangkat pemimpin pasukan, jadi ia bisa meminta hal tersebut. Setelah kembali ke ruang pelatihan pribadi, Yewon langsung menyalin buku seni bela diri. Ia tahu hal itu akan memakan banyak waktu, namun ia tidak mengira itu memakan waktu hingga 2 minggu. Bahkan setelah Yewon mengorbankan waktu latihannya hanya untuk menyalin buku seni bela diri. Selama 2 minggu ini, yang dilakukan Yewon hanyalah menyalin dan menyalin. Bangun tidur ia langsung menyalin tanpa melakukan hal lain. Menyalin selama 2 minggu berturut-turut membuat Yewon kelelahan. 102 buku berhasil disalin oleh Yewon. Ia sebenarnya hanya perlu memberi anggotanya masing-masing 1 buku. Namun entah apa yang dipikirkannya, dengan jumlah sebanyak ini ia bisa memberikan masing-masing 3 buku. Setelah tes ketiga, Yewon hanya bertemu dengan anggotanya saat makan malam. Karena tes keempat adalah ujian individu, sebagian kadet menghabiskan waktunya di ruang pelatihan pribadi seperti halnya Yewon. Mereka juga sebenarnya bisa makan terpisah, tapi Kowanggur, Hubong, dan Jawumin bersikeras agar mereka makan malam bersama, sekaligus agar membentuk ikatan yang lebih erat antar anggota. Hari itu, setelah makan malam selesai, Yewon mengumpulkan anggotanya di asrama lama tempat mereka tinggal. Tanpa mereka tahu apa yang akan Yewon umumkan, para anggota Yewon asik mengobrol satu sama lain, hingga akhirnya Yewon datang membawa 100 buku lebih di tangannya. Hubong dan Jinguk yang terkejut melihat Yewon membawa begitu banyak buku tanpa meminta bantuan mereka, segera menghampiri Yewon dan menolong Yewon membawa beberapa buku. Setelah itu, Yewon kemudian melirik ke 34 anggotanya dan berkata bahwa ia memiliki pengumuman. Semua anggota kemudian terdiam fokus mendengar apa yang akan Yewon katakan. Yewon melanjutkan, ia akan memasuki ruang tertutup esok hari. Sebagian besar anggota Yewon kaget mendengar hal itu.
Mereka tahu bahwa syarat untuk mengikuti ujian kelima adalah menjadi pejuang tingkat Grandmaster. Tapi mereka tidak menyangka Yewon akhirnya memutuskan untuk berlatih di ruang tertutup. Ko Anggur yang sedari awal sudah menduga Yewon akan memasuki ruang tertutup, kemudian bertanya apakah Yewon telah memiliki rencana berapa lama Yewon akan berada di ruang tertutup. Yewon menjawab bahwa ia tidak yakin dan tidak tahu seberapa lama waktu yang ia butuhkan sampai mencapai target yang ia inginkan. Entah itu 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin lebih. Ko Anggur yang mendengar hal itu kemudian melihat tekad kuat di mata Yewon. Ia pun tersenyum dan berkata, "Saya mengerti, saya harap Tuhan mampu mencapai apa yang Tuhan inginkan." Ko Anggur kemudian membungkukkan badannya, diikuti oleh seluruh anggota Yewon. Tidak ada yang menentang keinginan Yewon untuk berlatih di ruang tertutup, karena sebagian dari mereka pun setelah lulus ujian keempat akan berlatih di ruang tertutup. Dalam sejarah akademi, hanya segelintir kadet yang mampu menyelesaikan ujian ke-6. Jadi dalam beberapa kasus, ujian kelima merupakan ujian terakhir. Yewon kemudian tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada anggotanya. Ia juga berkata, sebelum pergi ke ruang tertutup, ia akan memberi anggotanya pekerjaan rumah. Nah, itu tadi sekaligus menjadi akhir dari pembahasan kali ini. Maaf jika ada yang salah dalam pembahasan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan langsung menuju kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga kepada kalian yang selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video-video dari channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan terima kasih.